Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini adalah kuliah malam minggu, membahas seputar di luar daripada fisikalitas, tapi lebih banyak mungkin mentalitas ya Des ya. Betul. Berikut adalah 10 nano tuh artinya macam-macam daripada perasaan yang kita rasakan ya teman-teman sekalian. Kita mau bahas satu-satu nih. Ada berbagai perasaan yang dirasakan ya. Nomor 1, berdasarkan daripada cerita temennya Desi, kerjaannya berlari terus dari masalah yang sesungguhnya ya Des ya. Betul. Jadi gimana Des ceritanya? Jadi dia tuh selama 1 tahun tuh dia tuh putus dari cowok. Lalu singkat cerita dia tuh udah healing, jalan-jalan sana sini, berbagai negara, berbagai tempat, tetapi sampai Pokoknya sekarang, maunya mau melupakan itu ya gitu iya, ceritanya. tapi ternyata hatinya tuh nggak bisa maafin, jadi kayak cuma pelarian doang gitu, jalan-jalan Oh iya gitu. iya. Jadi teman-teman sekali lagi kalau kita berbicara pelarian kan teman-teman ingat ya, ada pelarian itu banyak bisa kemana-mana ya teman-teman sekalian ya. Kalau ke pelarian itu kan ya. Ini yang kalau saya mau ngomongin pelarian-pelarian yang umum ya Des ya. Iya. Orang pelarian paling gampang ke fooding ya, bener ya. Betul. Larinya kan ke makanan ya. Ada juga yang larinya mungkin ke drinking ya. Biasanya larinya ke minuman kan. Nah, biasanya relate-nya sama alkohol. Ada yang larinya juga ke smoking. Ada yang larinya ke drugging, ke obat-obatan misalnya obat penenang ya dan sebagainya. Karena kan biasanya kadang-kadang nggak ini ya. Iya. Ada juga yang larinya tentunya juga ke shopping ya, shopping ya pasti gini. Nah selain itu kita juga bisa berlari ke olahraga, kadang ya, berlari juga ke kesenian juga bisa ya. Berlari juga tadi ke mana tuh tadi traveling ya misalnya dan sebagainya gitu, mungkin ke perjalanan gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi balik lagi sekali lagi yang kita lihat di sini sebenarnya adalah apa? Adalah ini yang disebut namanya form of escaping itu. Nah jadi teman-teman sekalian, kita bukannya deal dengan masalahnya, tapi yang ada kita ngapain ini Des? Kita lari aja, artinya kita nggak mau bertanggung jawab dengan perasaan itu, kita mau lari aja dengan harapan kita bisa melupakan itu kan. Betul. Cuma yang jadi tantangan adalah segala sesuatu yang relate, bahkan olahraga sekalipun yang baik ya Des ya, bener nggak? Iya, betul. Olahraga ini kan baik kan ya Des ya gitu. Iya. Tapi bayangin kalau olahraga itu dijadikan pelarian, bukan karena olahraga itu ada kebermanfaatannya. Bukan karena kesenian sebagai sebuah mau menciptakan satu nilai seni yang baik dengan berkarya. Tapi dijadikan sebagai pelarian, akhirnya dia main gitar sambil teriak-teriak gitu ya. Iya. Atau traveling akhirnya jadi muter-muter aja ke sana kemari gitu ya istilahnya kalau Iya. bisa, pokoknya dengan harapan ingin melupakan kan sebenarnya. Itu. Tapi problemnya adalah yang terjadi kadang-kadang adalah kayak traveling kan biayanya habis kan uangnya ya buat Iya. itu ya. Shopping juga sama ya, ini yang Betul. paling tinggi dari semuanya. Drugging nanti hubungannya tentu dengan kesakitan ya, Iya, karena kita tergantung kesehatan. sama obat, terjadi yang namanya profil mikrobiota kita jadi berat, liver problem ya di sana. Lalu kalau smoking di pernafasan, drinking otomatis di tadi alcoholic fatty liver disease, yang paling populer fooding, resistensi insulin ya. Iya. Nah, jadi teman-teman sekalian di sini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian yaitu adalah ini adalah sebenarnya konsepnya masuk ke dalam di nomor 3 ya Des ya, bener gak Des? Betul. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu memang kadang-kadang ada sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan, apalagi mungkin pasangan kita mungkin yang berbuat sesuatu yang kita harapkan ya kan, akhirnya kan kita kesalkan, kita marahkan gitu ya. Nah, kembali lagi kemarahan itu, nah masuk lagi ke nomor 4 juga nih di sini, ya kan? Iya. Yuk kita bahas sama-sama nih, semuanya saling kena nih Des. Iya, satu patternnya. Kita kesel marah sama orang. Orang yang kita keselin dia marah gak sama kita belum tentu kan? Tapi kita kan marah sama dia kan, betul kan? Nah, ketika kita marah sama dia, yang saya sering cerita sama Desi yaitu adalah minum, Racun tikus. saya minum racun tikus. Habis itu saya bilang, biar mampus Kak, kamu, tapi yang mampus Kita sendiri. kita gitu. Jadi minum racun tikus, saya yang minum racun tikus, saya berharap orang lain yang mati, tapi yang mati ternyata adalah kita. Jadi kemarahan itu adalah bukan solusinya, bukan ini. Jadi solusinya apa dari kemarahan dan dendam itu?
Solusinya adalah pemaafan. Pemaafan karena bukan buat dia, atau kita minta dimaafkan atau kita maafkan dia, tapi lebih kepada bahwa itu buat diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang ada istilah ya Des yang mengatakan adalah bahwa kadang-kadang kalau seandainya kita mau introspeksi diri, kalau orang lain memperlakukan kita buruk itu kadang-kadang tanpa kita sadari kita kadang-kadang mengirim signal kepada orang untuk memperlakukan kita seperti itu. Tanpa kita sadari. Makanya kenapa ada istilah orang bilang, yuk kita belajar untuk apa? Untuk mengajarkan orang lain memperlakukan kita. Gimana caranya? Dengan kita memperlakukan dia seperti kita ingin diharapkan dia memperlakukan kita. Betul. Paham nggak Des? Paham. Jadi teman-teman sekalian, saya izin sama teman-teman, kalau seandainya kita sopan dan baik sama orang, orang mungkin awalnya nggak baik sama kita, tapi kita tetap aja baik dan sopan sama dia. Lama-lama dia pasti akan ikut sopan sama kita. Kenapa? Betul. Karena ibarat yang namanya law of attraction, ibarat cermin itu, kalau seandainya kita misalnya berusaha untuk memberikan yang namanya mengirim frekuensi atau signal yang seperti itu, pelan-pelan orang akan mengikuti, akan membaca signal frekuensi kita. Ya kecuali kalau dia memang udah gila banget, dia nggak baca kita, ya nggak apa-apa. Ya kan gitu ya, ini kan lain cerita. Itu mungkin special case lah gitu ya, gitu. Tapi majority orang pasti akan selalu mengikuti. Betul. Kita setiap orang misalnya, oh dia orangnya asik, karena orangnya emang asik gitu. Karena memang dia maunya suasananya asik. Ada lagi suasananya lebih kalem gitu, atau kadang-kadang suasananya lebih panas gitu kan, karena masing-masing setiap orang biasanya mengirim signal tersebut. Nah, jadi saya izin sama teman-teman sekalian, jadi kadang-kadang apa yang dicerminkan orang terhadap kita itu jangan-jangan ternyata itu adalah apa yang kita sampaikan. Ingat cerita saya di kereta, Jess, yang saya sering cerita, saya sama Desi ada di kereta, masuk di kereta, Desi duduk sebelah saya. Tiba-tiba di sebelah kita ada kursi kosong, di sebelah saya tepatnya. Lalu ada orang duduklah di sana. Nah, waktu duduk di sana dia berinteraksi saya dan orang itu. Lalu setelah berinteraksi, lalu Desi tanya kepada saya, Pak Ade, siapa tuh tadi? Oh enggak, saya bilang orangnya ramah, betul kan? Itu adalah skenario pertama. Skenario kedua sama juga, saya dan Desi duduk di kereta, sebelah saya kursi kosong. Tiba-tiba ada orang masuk dan duduk di sebelah saya. Lalu berinteraksi dengan saya, lalu Desi tanya sama saya, Pak Ade, itu siapa? Saya bilang, orangnya ngeselin, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita buat satu investigasi, waktu saya bilang, iya Des, orangnya ramah. Kenapa bisa orangnya ramah? Inilah yang terjadi. Begitu dia duduk sebelah saya, lalu saya gini, halo Mas, ya halo, gini. Oh, mau kemana Mas? Oh enggak, saya kebetulan mau ke kebayoran lama. Oh iya, kalau saya kebetulan mau ke kebayoran baru, gitu kan. Udah, lalu Desi tanya dong, siapa tuh Pak Ade? Oh enggak, orangnya ramah, gitu kan, betul kan. Nah, yang kedua sama, yaitu adalah ketika orangnya duduk di situ, pas dia duduk sebelah saya, lalu apa yang saya lakukan? Body language saya ibaratnya kayak, paham ya maksudnya ya. Nah, otomatis dia juga menjadi jaga sikap. Jaga sikap ini apa gitu. Lalu saya ngeliat, gitu ya, dia juga, gitu juga ya. Sama, lalu Desi tanya, siapa tuh Pak? Nggak tahu, orang yang ngeselin, gitu. Nah, jadi ini hanya sebuah contoh yang hanya ingin menggambarkan Desi, kadang-kadang kita selalu komplain orang lain tuh memperlakukan kita buruk. Tapi pernah gak kita membuat satu introspeksi untuk melihat, jangan-jangan orang lain memperlakukan kita buruk itu karena memang kita mengirim signal itu, gitu. Iya, biasanya kayak gitu sih. Bener gak? Iya. Jadi kadang-kadang kita dalam berpasangan pun juga sama, kadang-kadang. Jadi akhirnya cowoknya memperlakukan kita mungkin kurang sesuai dengan ini apa. Jadi kita bisa ambil pelajaran aja. Karena yang saya selalu bilang, kalau kita orang pintar, kita belajar dari kesalahan kita. Dan harapannya apa? Supaya tidak terjadi hal itu terulang lagi. Bener gak, Des? Iya kan? Tapi kalau kita bodoh, kita salahin dia dong, karena kita bilang bukan salah saya. Ini orangnya emang ngeselin aja gitu. Iya kan? Tapi kan kalau kita mau cari investigasi, ternyata bener. Jangan-jangan memang kitanya adalah yang mungkin yang awalnya yang memang mengirim signal tersebut gitu. Jadi teman-teman tiap kali berdoa kan kita berharap gitu ya, supaya kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, betul ya, berdoa ya. Begitu dimanfaatin marah tapi. Aduh, susah itu mah. Ya, nah yang kedua teman-teman sekalian, balik lagi, ingat sekali lagi kalau ditanya
Dia sering kesepian nggak? Jawabannya iya gitu. Nah, tapi ada istilah yang mengatakan kita tidak akan pernah bisa kesepian kecuali kalau kita nggak suka sama orang yang kita ajak sepi. Artinya apa, Des? Siapa yang kita ajak sepi? Diri kita sendiri. Jadi kalau kita nggak suka diri kita, bagaimana kita mengharapkan orang lain suka sama kita gitu. Jadi konsepnya sebenarnya adalah belajar untuk menghargai kesepian itu dengan cara belajar mengenal diri kita. Nah, problemnya kita kalau sendiri, Des, kalau saya tanya, kita pasti selalu takut sendiri. Kita kalau bisa maunya apa? Kalau bisa ada buku, ada handphone, kalau bisa ada TV nyala, kalau bisa dengerin lagu, kalau bisa baca koran. Betul gak, Des? Apapun juga. Tapi pernah ada masa di mana kita saking kebeletnya akhirnya kepaksa lari ke dalam WC. Begitu sampai WC kita lupa bawa handphone, lupa bawa buku, tidak ada TV yang tersedia, dan akhirnya kita stuck diem, hanya cuma menghadap tembok aja. Kita diem aja di situ. Dan pada saat kita diem di situ, pernah gak dengar cerita di mana orang banyak mendapatkan inspirasi dan mendapatkan ide pada saat dia di WC? Ya kan, betul ya, Des? Nah, kenapa bisa hal itu terjadi? Karena pada saat itu kita dipaksa dengan situasi itu untuk akhirnya bersahabat dengan keheningan. Di dalam kesunyian itu ternyata terdapat sebuah kekuatan. Betul. Makanya kenapa sesuatu yang sunyi, kalau dipukul tuh suaranya keras. Iya. Tahu gak contohnya apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Iya kan? Iya sih. Tong isi mendem bunyinya gitu. Nah, jadi ketika kita kosong ternyata kita bisa membuat sebuah kenyaringan gitu. Betul. Nah, ternyata ide itu hadir datang malah pada saat dimana kita sepi kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kita belajar sepi dengan dekat dengan alam, pay attention terhadap nafas kita, ketika kita belajar untuk tidak mudah menghakimi atau ribut kan ya, dengan menganalisa, memberikan label, memberikan penghakiman kepada satu situasi dan kejadian, teman-teman sekali waktu yuk belajar. Belajarnya dengan cara apa, teman-teman sekalian? Belajar dengan cara, bisa gak ya saya dalam 5 menit ke depan, saya lihat sosial media, tapi saya nggak berkomen apa-apa. Saya melihat segala sesuatunya bukan seharusnya, tapi melihat segala sesuatu apa adanya. Nah, dengan seperti kita bisa melihat let go seperti itu, pada saat itulah pelan-pelan nanti kita bisa belajar sama sepi. Ternyata kesepian atau keheningan itu akhirnya menjadi sebuah kekuatan. Nah, pemaafan tadi yang saya katakan tadi, itu adalah yang disebut dengan namanya pertemanan hati yang sesungguhnya. Jadi teman-teman ya, sekali lagi ya, ketika kita, yang saya sering katakan, bisa gak kita berbuat kesalahan, Des? Ya, bisa. Maksudnya sehari-hari kita bikin kesalahan, apakah yang kecil, yang besar, atau bahkan besar sekali ya bisa ya. Nah, tapi sekali lagi, apa sih sebenarnya kelebihannya daripada kita setiap hari bisa berbuat kesalahan? Setiap hari juga kita diberikan kesempatan untuk bisa memaafkan, terutama maafkan pada siapa, Des? Diri sendiri, tepat sekali. We cannot give away what we don't have, we can only give away what we have. Jadi, sebelum kita bisa memaafkan orang lain atau situasi atau keadaan, kita harus memaafkan diri sendiri. Jadi, teman-teman sekalian, konsep pemaafan itu menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan bagi kita. Karena ketika kita bilang kita nggak senang banget dengan situasi itu, gitu ya. Nah, pada saat dimana kita mau memaafkan situasi itu, gitu. Nah, pada saat itu ternyata akhirnya kita mendapatkan sebuah kekuatan. Karena yang terjadi ketika kita melawan, kan otomatis menjadi lebih berat kan? Betul gak, Des? Betul. Jadi teman-teman sekalian, kalau istilahnya seperti saya katakan tadi, jangan takut bikin salah. Bukan dipaksain ya, niatan bikin salah maksudnya enggak. Tapi maksudnya kalaupun terpaksa udah bikin salah, teman-teman selalu punya kesempatan juga buat memaafkan. Tapi yang paling utama itu adalah maafkanlah diri sendiri. Karena dengan memaafkan diri sendiri, kita mendekatkan kita pada yang namanya pertemanan hati, itu yang akan mengaktifasi yang namanya parasympathetic nervous system, yang akan mengaktifasi yang namanya relax response, yang akan mendekatkan kita pada apa? Pada tumbuh dan kembang, imunitas kita akan naik. Tapi kalau kita mentalitasnya versus konflik gitu ya, terlepas daripada mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan keadilan gitu ya. Tapi kalau seandainya kitanya panas, kitanya ribut, makanya kita aktifasi kebalikannya adalah stress response yang disebut dengan namanya fight or flight, sympathetic nervous system,
Yang ada ketika hidup, situasi, dan kondisi menjadi sebuah ancaman, maka pada saat itu kita men-shutdown yang namanya tumbuh dan kembang. Yang ada adalah imunitas kita turun karena badannya modenya berproteksi. Ya. Tadi ini udah, 1, 2 udah, 3 udah. Kemarahan tadi yang saya katakan kita udah. Nah, sekarang masuk ke dalam nomor 5, yaitu adalah kesombongan. Teman-teman sekalian, sekali lagi, materi kesombongan itu banyak gitu ya, tapi sombongnya tetap selalu hadir ya. Jadi kalau dulu kita sombong akan apa? Sombong akan kekayaan, sombong akan kecantikan, sombong akan ke prestasi, keterampilan atau kemampuan. Tapi kali ini kita sombong biasanya akan apa? Kebaikan. Akan kebaikan, sombong akan kebijaksanaan, sombong akan kerendahan hati, sombong akan kedisiplinan gitu ya. Lihat nih saya udah disiplinnya apa gitu ya kan gitu ya. Atau sombong akan apalagi yang lainnya lagi gitu ya. Teman-teman hati-hati, sombongnya tetap tapi materinya aja yang berubah-ubah. Jadi kalau bisa yang harus di drop itu adalah si arogansinya itu sendiri gitu ya. Jadi teman-teman kalau seandainya kita punya kerendahan hati itu karena memang kita merasa punya kerendahan hati itu memang memberikan kenyamanan bagi diri kita, bukan sesuatu yang ingin kita tunjukkan pada orang lain. Karena konsep kesombongan itu konsepnya adalah yang disebut namanya garis tipis antara kontribusi dan signifikansi. Signifikansi itu artinya apa, Des? Ingin mendapatkan penghormatan atau penghargaan. Kalau kontribusi lebih kepada apa? Pemberian. Kalau saya tanya, saya pergi ke rumah sakit, saya pergi ke tempat yatim piatu pada saat saya ulang tahun. Iya. Itu berarti saya ingin memberikan apa? Kontribusi. Kontribusi. Karena ingin berbuat kebaikan. Kalau seandainya saya pergi ke rumah yatim piatu pas lagi ulang tahun, terus saya bikin materi tentang itu, lalu saya posting, saya memberikan kebaikan nggak? Iya, bisa kebaikan, jadi ya, betul. Karena itu kan ketulusan dari hati. Tapi di sisi lain saya juga melakukan apa? Signifikansi. Artinya apa? Ingin dipandang sebagai orang baik. Jadi ingin dipandang sebagai orang baik. Ingin dipandang sebagai orang baik itu artinya ingin mendapatkan penghargaan atau penghormatan. Nah, sedangkan kalau dianya nggak fokus kepada mau diposting, nggak diposting atau apa, dia memang buat diri sendiri, maka itu lebih kepada pemberian atau kontribusi. Nah, jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan yang namanya kesombongan itu. Kecenderungannya biasanya itu adalah kecenderungan karena kita kekurangan akan lack of needs of apa, Des? Attention. Bukan atensi, tapi lebih kepada apresiasi dan penghargaan yang kurang. Jadi kita investigasi itu, gitu loh. Maksudnya itu aja gitu. Jadi karena balik lagi kan ada istilah yang orang bilang kan tidak ada orang yang sombong. Lebih kepada karena kurang apresiasinya. Kenapa saya mau tunjukin mobil saya yang keren? Kenapa saya mau tunjukin rumah saya yang keren? Kenapa saya mau tunjukin misalnya perhiasan saya yang keren? Kenapa saya mau tunjukin perusahaan saya atau kekayaan saya yang besar? Karena sebenarnya keinginannya adalah apa? Bukannya kesombongan, tapi keinginannya apa? Dihargai kerja kerasnya ya, karena punya itu gitu. Nah, jadi teman-teman maksudnya tuh lebih ke sana. Dan sama juga teman-teman ketika teman-teman bilang bahwa saya itu rajin, itu sholatnya, saya itu orangnya alim, saya itu orangnya ini. Kalau saya sih kadang-kadang kayak gini, saya itu tough loh, meskipun ada apa-apa ini apa gitu. Sebenarnya balik lagi, kita lack of needs terhadap kebutuhan karena orang lain ingin dihargai sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang tabah, orang yang ini ya, lebih ke sana. Jadi urusan kesombongan ini ya teman-teman bisa introspeksi aja. Nomor 6, kelaparan terbesar adalah kelaparan apa, Des? Arti dan makna. Akan arti dan makna. Jangan terperangkap di dalam sebuah peran, lupa memahami substansi atau esensi daripada peran tersebut. Betul. Jadi teman-teman sekalian, nah ini yang sering terjadi dalam hal apa? Dalam hal misalnya sibuk berantem soal pendekatan kesehatan.
Padahal nggak penting pendekatannya, metodenya, yang penting kan sehatnya. Betul. Sibuk berantem soal pendekatan dalam hal latihan. Yang penting kan sebenarnya penampilannya, badannya jadi atau enggak. Tapi sibuknya dengan metodenya, caranya gitu ya. Jadi teman-teman, kita nggak mau kelaparan akan arti dan makna. Jadi nggak mau terperangkap di dalam sebuah peran lupa memahami substansinya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, kalau bisa, kayak misalnya contohnya di dunia derai, misalnya ada orang bilang, Mas Ade, bukankah puasa bahaya? Bukankah kontrol karbo itu, apa kelebihan protein itu berbahaya? Bukankah ini bahaya? Jawabannya benar, semuanya benar gitu ya. Semuanya benar kalau kita yakinin itu seperti itu gitu, nggak ada masalah gitu ya. Tapi yang pasti sekali lagi, saya tidak mau terperangkap dengan akhirnya ribut sama orang. Tapi padahal kita semua berkeinginan ingin menyehatkan orang ya. Kalau seandainya orang bisa sehat tanpa harus dengan cara yang kita tawarkan, kan nggak apa-apa dong. Lebih bagus ya. Bener kan? Ya nggak apa-apa, berarti itu kan bagus kan. Berarti caranya yang ada cara lain tuh ternyata tuh untuk bisa sehat. Ada cara lain tuh ternyata untuk bisa lebih bahagia atau lebih apa ya. Jadi itu kita nggak mau kelaparan. Nomor 7, nah ini konsep daripada kemenangan dan kekalahan yang membuat kita untuk belajar. Sekali lagi Des, balik lagi. Kemenangan sesungguhnya adalah apa Des? Ketika kita lebih baik. Bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sebelumnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu yang paling penting banget tuh teman-teman kalau mau ngomongin gitu ya. Terutama kayak anak-anak fitness tuh yang kemarin ya pada bertanding ya. Atau ini apa gitu. Kadang-kadang suka kesel nggak dapet masuk final misalnya. Atau misalnya kalahnya, aduh harusnya saya masuk ini apa. Tapi teman-teman lupa bahwa pada dasarnya sebenarnya kemenangan itu udah kita dapat sendiri ketika kita sudah bersedia untuk naik panggung. Betul. Kemenangan itu udah kita dapat sendiri ketika kita lihat foto kita dulu lagi belum persiapan sama udah persiapan gitu. Kemenangan kita udah kita dapat sendiri ketika kita punya success story dari dulu kita yang seperti apa pola perilakunya, sekarang kita yang lebih baik. Dimana kualitas kesehatan kita ya, kalau mau dicek MCU-nya juga ya Des ya, pasti jauh lebih bagus daripada sebelumnya kan gitu kan ya. Kalau kita dengan cara yang alami ya tentunya ya. Tapi poinnya adalah teman-teman, kita lihat itu adalah sebagai sebuah kemenangan yang akhirnya nanti menjadi motivasi bagi kita. Kebalikannya, kalau seandainya kita mengalami sebuah kekalahan, jadikan kekalahan sebagai sebuah pembelajaran kalau kita punya keikhlasan. Betul ya Des ya? Betul. Karena balik lagi sebenarnya tidak ada yang kalah. Kalau istilah orang bilang, nggak ada yang loss. We always produce results. Nah, tergantung bagaimana kita mau mensikapi yang namanya result atau hasil daripada pertandingan tersebut gitu. Atau hasil daripada situasi tersebut. Kalau mau dimaknai sebagai kekalahan yang melemahkan hati, ya boleh aja gitu. Bunuh diri deh ya. Tapi kalau iya. Nomor 8 apa nih Des? Kecemburuan. Nah teman-teman, itu salah satu yang disebut namanya komparasi atau perbandingan tuh mesti hati-hati. Apalagi di zaman sosial media sekarang ini tuh teman-teman ya. Kadang-kadang kita melihat orang lain mungkin kehidupannya seolah lebih baik. Dan kadang-kadang semuanya stages loh kalau teman-teman tahu ya, ya kan? Contohnya paling gampang. Kita lagi foto aja Des, kalau bisa kan kita foto nggak mau kasih lihat yang jelek, maunya yang bagus kan? Iya kan? Makanya kenapa ada Photoshop, ada apa, ada tools yang bisa membantu kita untuk membuat kita mengenhance. Menjadi baik. Enhance itu artinya ditingkatkan lagi kualitasnya, seolah-olah kita jadi lebih cantik, jadi lebih keren, badannya jadi lebih bagus, angle-nya jadi lebih ini ya kan? Bokongnya jadi lebih berisi tiba-tiba mendadak ya, kayak gitu ya, pinggangnya jadi lebih kecil gitu ya. Pipinya jadi lebih tirus ya dan sebagainya. Nah, begitupun juga dengan apa yang di-display oleh kehidupan mereka kepada para pengikutnya atau apanya teman-teman ya kan. Kelihatannya kan kayaknya seperti ini, seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita meng-compare orang, kehidupan kita sama orang lain, itu sebenarnya sesuatu yang akan berat nantinya, karena kan kita akan melihat, waduh kayaknya saya jauh banget daripada dia terlalu ini apa ya. Nah pada saat itu akhirnya terjadilah yang namanya ketidakikhlasan akan komparasi tersebut, akhirnya terjadi yang namanya kecemburuan. Tapi kalau kita punya sebuah keikhlasan, akhirnya bisa menjadi motivasi ya Des ya, benar nggak? Dari jealousy berubah menjadi motivasi. Tapi poinnya yang saya ingin sampaikan adalah hati-hati dengan budaya mengkomparasi itu, karena setiap orang sebenarnya punya perjalanannya sendiri-sendiri loh. Kalau teman-teman tahu ya,
Kadang-kadang kayak saya pribadi juga, misalnya saya sampai hari ini, saya jalanin hidup ini dengan perjalanan saya yang mungkin kelihatan orang, wah enak ya si Adera begini ini apa gitu. Tapi kesusahan dan keberatan, kayak segala kesedihan yang harus saya alami untuk bisa sampai hari ini ada, kan teman-teman kan juga nggak tahu gitu. Jadi kalau seandainya saya bukan saya, misalnya saya boleh memilih untuk tidak melalui jalan saya mungkin akan memilih kehidupan yang lain juga daripada saya harus mengalami rasa sakit yang misalnya yang harus saya lalui gitu. Terlepas daripada di belakangnya misalnya jadi lebih baik dan sebagainya gitu. Tapi teman-teman kadang-kadang setiap orang tuh, kalau istilahnya apa ya bahasanya Des, kalau orang bilang itu ibaratnya kita tidak tahu di dalamnya itu seperti apa gitu. Kelihatannya aja kayaknya wah lihat luarnya aja semuanya pasti akan selalu bagus, apalagi semua orang waktu memperlihatkan yang di luar kan pasti akan memperlihatkan yang terbaiknya ya, yang Photoshop, bukannya dia munafik, enggak, hanya memang dia mau kasih lihatnya yang bagusnya dong kan, pasti kayak gitu ya. Nah tapi kalau teman-teman punya keikhlasan, segala yang bagus yang teman-teman lihat di sosial media jadikan motivasi aja gitu, nggak usah jadikan kecil hati, bukan ide baik ya. Nomor 9 adalah, nah balik lagi kalau ketakutan itu kan lebih kepada kayak semacam trauma ya Des ya. Nah kalau ketakutan secara umum kan adalah ketika kita tidak punya keikhlasan akan keikhlasan akan ketidakpastian akan masa depan ya. Benar gak Des? Ketidakpastian akan masa depan ketika kita tidak ikhlaskan akhirnya menjadi ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan. Begitupun juga kalau ketakutan secara trauma, ketika kita tidak ikhlas akan sesuatu yang sudah lewat terjadi. Betul. Ya kan kita nggak ikhlasin, kita nggak lebih, akhirnya itu malah kita jadikan sebagai yang namanya ibaratnya kayak, wah gara-gara itu kemarin, jadi akhirnya sekarang saya memutuskan untuk ngambil jalan ini aja, seolah-olah yang kemarin itulah yang akan menentukan masa depan saya. Padahal balik lagi, kalau istilahnya orang bilang give up your personal history, artinya apa? Artinya udah lupakan apa yang sudah lewat. Yang sudah lewat 5 menit sama yang lalu, 5 menit yang lalu, sama yang sudah lewat 5 jam yang lalu, sama yang udah lewat 5 hari yang lalu, sama yang udah lewat 5 tahun yang lalu, semuanya memiliki kesamaan Des. Kesamaannya adalah apa? Sama-sama sudah lewat. It's all history. Betul. Let's give up our personal history. Sekarang apa yang bisa kita ambil sebagai kita punya keikhlasan terhadap ketidakpastian tadi, atau keikhlasan terhadap apa yang sudah lewat, kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran teman-teman sekalian gitu. Jadi balik lagi, kadang-kadang memang ya kita takut akan masa depan atau takut dengan kejadian yang masa lalu akan terulang kembali kan ya. Hal itu pasti akan terjadi ya teman-teman sekalian. Tapi balik lagi seperti saya katakan tadi, kayak ketakutan itu sesuatu yang kalau boleh dibilang itu adalah kadang-kadang kita belajar untuk memprogram yang namanya pikiran kita, Des. Ingat sekali lagi ada istilah yang mengatakan pikiran kita adalah harusnya menjadi pembantu kita, bukan menjadi majikan kita. Ketika kita traumatik kan pikiran kita kan yang akan bilang gini. Bahkan pikiran kita membuat satu asosiasi yang melemahkan. Gara-gara trauma akan kejadian tertentu, nanti segala hal kejadian yang relate sama trauma itu nanti pasti akan diarahkan ke kita ya kan. Kayak dulu pernah lagi kecil pernah dikejar anjing gitu kan. Pasti. Ya otomatis ngelihat anjing ya anjing galak terus dong kan, pasti kan kita ngelihat. Tapi pernah gak kita bilang saya mau memberikan kesempatan kepada kepala saya untuk mendapatkan data dan informasi baru yang tidak semata-mata hanya berdasarkan pengalaman saya. Tapi saya bisa lihat ternyata anjing itu, anjing itu setia, anjing itu lucu, anjing itu apa gitu ya. Mungkin kalau anjing itu galak ini apa kan mungkin bisa jadi karena situasi pada saat itu. Atau mungkin jangan-jangan kita yang mengirim signal kan. Kitanya mungkin sama anjingnya, tiba-tiba kitanya apa ya, kayak anjingnya menyangka kita akan menyerang dia kan gitu. Betul, kan. Makanya kenapa dia ini ikut menyerang kita dan sebagainya. Nah itu kita butuh satu kedewasaan untuk belajar untuk melihat itu sih dia sebenarnya. Nah dengan kayak gitu nanti kita akhirnya jadi bisa merubah yang namanya opsi cara pandang kita di kepala kita gitu. Nah jadi teman-teman sayang banget gitu kalau kita stuck dengan trauma-trauma yang ada, mengasosiasikan pacaran sebagai apa ya, sebagai traumatik gitu. Jadi akhirnya tidak mau membuka diri. Ya nggak mau ya, karena beranggapan adalah bahwa semua cowok kan kayak begitu gitu kan katanya, atau kebalikannya semua cewek kayak begitu pasti gitu ya, atau ini apa. Nah, ingat sekali lagi kepala kita adalah akumulasi data dan informasi yang kita
kumpulkan, data dan informasi yang kita kumpulkan, kalau seandainya yang kita kumpulkan terbatas dan tidak akurat, ngapain kita membuat satu identifikasi dengan isi kepala kita yang tadi tidak akurat tadi gitu. Masih banyak data-data lain yang kenapa yang kita bisa ambil. Saya dulu di waktu saya umur 40 tahunan, mungkin 15 tahun yang lalu, saya pernah bertanya sama diri saya, kalau teman-teman tahu, are you happy gak sama dirinya? Saya bilang saya nggak happy gitu. Kenapa saya nggak happy? Ya karena saya sebel aja gitu dengan situasi pada saat itu. Mungkin saya merasa secara finansial merasa kurang, secara mentalitas saya juga merasa kayak nggak kurang kuat, secara situasi, kondisi pada saat itu saya merasa juga ini apa gitu. Jadi basically I hate my life lah gitu ya. Nah tapi ketika kita nggak senang sama hidup kita dan kita merasa saya nggak happy dengan ini, ada satu pertanyaan saya yang mungkin kepada diri saya itu yang disebut namanya intrapersonal komunikasi. Kita bisa ngobrol sama diri kita, kenapa sih bisa sampai kita nggak suka sama hidup kita gitu kan. Nah ternyata jangan-jangan saya punya cara pandang yang salah dalam melihat hidup gitu. Nah makanya kenapa ada istilah yang saya sering katakan sama teman-teman sekalian, yaitu adalah ingin merubah hidup kita nggak akan berubah buat kita. Ingin merubah dunia nggak akan berubah buat kita. Tapi cukup dengan merubah cara pandang kita terhadap dunia dan hidup kita, maka seketika itu juga dunia dan hidup kita berubah. Benar nggak tuh? Betul. Nah jadi teman-teman sekalian, jadi kalau berbicara soal yang namanya cara pandang itu tuh teman-teman, itu tuh sangat powerful sekali. Itu makanya kenapa dalam rumusan kebahagiaan atau kesejahteraan kan dikatakan apa Des? Cara pandang berkontribusi hampir sekitar 48% daripada yang namanya kebahagiaan itu kan gitu. Dan juga keputusan secara sukarela yang kita ambil berdasarkan cara pandang baru tadi, nah itu yang akan membantu kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Nah jadi ketika terjadi namanya ketakutan atau trauma itu, kalau kita rubah cara pandang kita gitu, dan kita mengambil keputusan untuk oh enggak apa-apa kok, anjing nggak seperti itu gitu. Anjing adalah sesuatu juga sesama makhluk hidup. Bahkan ada orang bilang all dogs goes to heaven karena saking ketulusan dan kesetiaan atau kemurniannya anjing kan gitu ya. Misalnya atau kucing misalnya ya, kucing nyakar gitu ya gitu. Tapi kita melihat dari sisi yang menguatkan hati, apa sih kelebihannya daripada kucing gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman kadang-kadang kita bisa rubah cara pandang itu sehingga akhirnya ketakutan kita ini. Dan terakhir yang saya katakan tadi, jawaban dari semuanya adalah sehat bersahabat dengan pertemanan hati, bukan perlawanan hati. Nah, yang namanya pertemanan hati atau yang namanya aktivasi parasympathetic nervous system atau relax response itu diwakili oleh yang disebut dengan namanya sebuah kebijaksanaan. Ketika kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, itu artinya kita orang yang bijaksana. Ketika kita memilih opsi cara pandang yang menguatkan hati, kita adalah bijaksana. Dan ketika kalau kita berbicara kebijaksanaan itu, nah makanya kenapa di tanah Nusantara bijaksana itu diartikan sebagai sebuah yang namanya keikhlasan, ya kan? Nah itu yang saya sering cerita sebagai penutup daripada seminar saya dan juga hari ini gitu di malam minggu ini teman-teman, saya ingin mengulang-ulang lagi, hanya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian, yuk kita bersahabat dengan pertemanan hati dengan mengadopsi keikhlasan sebagai warisan daripada budaya orang Indonesia tuh teman-teman sekalian. Menghadapi sebuah ketidakpastian akan masa depan dengan keikhlasan akhirnya menjadi sebuah petualangan dibandingkan sebuah ketakutan. Menghadapi yang namanya segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hati, mungkin kita tidak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan sebagaimana mestinya gitu ya, penghargaan sebagaimana mestinya. Ketika kita punya keikhlasan, akhirnya terjadi namanya ketabahan, kesabaran, pemaafan. Orang lain berbuat baik ketika kita punya keikhlasan, akhirnya menjadi motivasi daripada jealousy. Dan juga kalau teman-teman tahu yang sering saya katakan, kadang-kadang menghadapi sebuah perbedaan ketika kita punya sebuah keikhlasan, ya kan? Betul. Akhirnya bukannya terjadi yang namanya kita menjadi orang yang diskriminatif gitu, tapi justru menjadi orang yang tolerantif, toleransi. Ya, jadi bukan diskriminasi tapi toleransi. Jadi keikhlasan itu yang disebut dengan namanya law of least effort gitu. Ada istilah yang mengatakan tidak ada ikan yang ngotot untuk mengatakan kepada netizen bahwa dia bisa berenang. Tidak ada burung yang ngotot kepada netizen untuk mengatakan kalau dia bisa
terbang gitu ya. Jadi dalam hal manusia yang tidak pernah kehabisan akan yang namanya kebaikan, kesabaran, ketabahan, keikhlasan, rasa bersyukur ya, yang menjadi perbendaharaan kekayaan kita gitu. Teman-teman nggak perlu struggling gitu untuk tunjukin kepada orang gitu. Teman-teman jalanin aja dengan punya keikhlasan itu, ternyata malah mendekatkan kita pada sehat. Kurang lebih itu teman-teman. Selamat bermalam minggu. Sekedar ngomong ngalor ngidul ya Des ya. Ya tapi itulah gunanya si kuliah Malming. Memang ngomongannya hanya sebatas itu aja. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya buat saya bisa berbagi teman-teman sekalian. Mohon maaf memang omongannya nggak ada isinya, tapi paling tidak mungkin kali ada sedikit manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Dadah.